Shalom The Warriors, kembali lagi ketemu bersama saya. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, setiap kita itu pastinya sudah menjadi anak-anak Tuhan, benar? Kita sudah percaya kepada Yesus, kita sudah mau menjadi pengikut Yesus, kita sudah merasakan apa sih suka, apa sih duka sebagai pengikutnya Yesus. Pasti kita sudah mengalami hal itu. Nah, hari-hari yang kita jalani sekarang ini selalu pasti mengandalkan Tuhan. Sebagai anaknya Tuhan, kita pasti harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita nggak mungkin berjalan sendirian. Saat kita mengandalkan Tuhan, tangan Tuhan yang akan menolong kita, memegang kita, menuntun kita menuju pada kemenangan. Nah, selain Tuhan, ada penolong yang terbaik yang Tuhan sudah berikan kepada kita, itu Roh Kudus. Nah, kita sebagai anaknya Tuhan, kita perlu yang namanya Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Kenapa saya katakan kita perlu Roh Kudus dalam kehidupan kita? Saat kita berjalan, lewati pergumulan hidup, lewati masalah, lewati sakit penyakit, apapun yang sedang kita alami sekarang ini, kita butuh yang namanya Roh Kudus. Yang pertama, kenapa kita butuh yang namanya Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu dikatakan sebagai penolong. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 dikatakan Roh Kudus itu sebagai penolong kita. Saat kita menghadapi beban hidup yang berat, saat kita menghadapi sesuatu yang membuat kita takut, gelisah, Roh Kudus itu yang akan menolong kita. Jadi penting untuk kita memiliki Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita. Kita percaya kepada Yesus, terima Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Ingat, jangan dukakan Roh Kudus, tapi jadikan Roh Kudus itu sebagai penolong hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya katakan kita butuh yang namanya Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu adalah penghibur kita. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26 itu dikatakan kalau Roh Kudus itu adalah penghibur kita. Saat kita sedang sedih, saat kita sedang berduka, apapun yang kita alami, lari sama Tuhan. Roh Kudus itu yang akan menghibur kita, memberikan kita sukacita yang dari Tuhan, dan akan membuat kita tetap kuat di dalam Tuhan. Sehingga saat kita sedih sekalipun, kita tetap bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Bahkan Roh Kudus itu pun dikatakan dia bisa mengajar kepada kita saat kita mau menjadi saksinya Tuhan, menjadi alatnya Tuhan. Kadang kan kita susah untuk berbicara, menjadi saksinya Tuhan. Tapi Roh Kudus itu yang akan berkata-kata, menolong kita, memakai mulut kita ini. Akhirnya kata-kata yang keluar, semua itu dari Roh Kudus. Roh Kudus yang menolong kita untuk cakap, berkata-kata, sehingga kita bisa menjadi alatnya Tuhan, menjadi saksinya Tuhan, dan perkabaran Injil itu bisa disampaikan, sehingga berita kebenaran firman Tuhan bisa disebarkan sampai ke ujung-ujung bumi. Itulah saya katakan, dalam kehidupan kita, apapun yang kita hadapi, kita perlu yang namanya Roh Kudus. Jangan pernah mendukakan Roh Kudus, karena jika kita mendukakan Roh Kudus, tidak ada ampun bagi kita. Pengampunan itu sudah tidak ada bagi kita. Oleh karena itu, tetap mengandalkan Tuhan, terus berjalan bersama Tuhan, dan ingat, kita minta Roh Kudus itu penuh dalam kita. Saat Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, kita pergunakan itu sebagai penolong, pergunakan sebagai penghibur, pergunakan itu untuk kita menjadi saksinya Tuhan. Dimanapun kita ada, kita perlu yang namanya Roh Kudus itu. Sehingga saat kita mau mengabarkan Injil, saat kita sedang dalam masalah, sedang dalam pergumulan, Roh Kudus itu yang menolong kita. Itu yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini. Biar kita semua bisa beraktivitas dan menjalankan kehidupan kita selalu bersama Tuhan, selalu bersama Roh Kudus, dan Dia akan terus menyertai kehidupan kita.
mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Saya Pastor Silviana, Tuhan Yesus memberkati.